Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal azwaja wa minal azwaji baninan wa hafada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, bil khusus keluarga besar kedua almarhum, bapaknya dan ibunya, yang tentu sangat berharap anak-anaknya semua bahagia. Mari kita memanjatkan syukur kita dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di hari yang berbahagia ini, di Sabtu pagi ini, kita dipersaksikan oleh sebuah kenyataan. Keluarga besar Bapak Pak Dede dengan istrinya keduanya sudah ada di liang sana. Hari ini anaknya berbahagia dan kita semua juga turut berbahagia. Patut kita berdoa kepada Allah agar kedua ini, baik suami dan istrinya, baik Ananda Akbar bin Supriyadi dengan istrinya Nur Presi Padedeng, yang keduanya dipertemukan oleh Allah atas izin dan ridhanya. Menjadilah anak yang terbaik, menjadilah suami istri yang menjadi idaman, menjadilah orang tua yang insya Allah menjadi pendidik anak keturunan. Mohonlah kepada Allah senantiasa dengan ucapan-ucapan seperti ucapannya Nabi Ibrahim. Apa ucapannya Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak-anak keturunan yang soleh dan solehah. Namun bingkailah perjalanan Ananda berdua dalam 4 hal insya Allah. Tapi sebelum saya uraikan 4 hal sebagai pelengkap perjalanan hidup, maka saya ingin mengajak kita semua untuk tidak melupakan baginda Nabi. Kita bersalam selawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian berbahagia, kebahagiaan itu pasti ada. Walaupun mungkin kesedihan juga itu ada. Jadikanlah hidup ini memiliki roda-roda yang baik dari sifat-sifat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 sifat ini kalian miliki. Sifat yang pertama adalah mari kita membentengi perjalanan bahtera keluarga kita dengan senantiasa berada di atas ridha Allah. Kenapa ridha Allah? Karena di antara anjuran Rasulullah dan kata beliau, 4 hal yang apabila diberikan kepada seseorang, atau 3 hal apabila diberikan kepada seseorang, maka seseorang itu akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Namun saya tambah 1 jadi 4.
Satu di antara tiga kata Rasulullah, ar-ridha bil qada, meridai atas seluruh ketentuan. Hari ini ananda ditentukan oleh Allah dengan sebuah fenomena ijab kabul. Bangunlah Bahtera ini dengan seia, sekata, senasib, sepenanggungan. Senantiasa bersandarkan, merapatkan hati kepada Allah, memohon segala yang terbaik, memohon segala yang mulia, memohon agar kiranya perjalanan ini senantiasa Allah berikan yang terbaik. Yang kedua, selain daripada ridha, bangunlah kehidupan kalian berdua dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Ketahuilah bahwa nikah di dalam Al-Quran itu anjuran. Dan karena dia anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah, maka bangunlah ini dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Karena kalau kita ikhlas, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik. Kalau kita ikhlas, Allah akan membersamai kita dengan hal-hal yang terindah. Ikhlas itu adalah sesuatu yang dimiliki dan diletakkan oleh Allah dalam hati. Apapun yang kalian akan hadapi ke depan, maka senantiasa ikhlas menerima dan ikhlas memberi. Ikhlas menerima bahwa seorang istri dari seorang suami harus senantiasa ikhlas menerima apapun yang suami berikan. Tapi suami juga harus berusaha memberi yang terbaik yang diridai oleh Allah kepada istrinya, sembari memohon kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah pada kami pasangan suami istri. Apa itu? Keturunan-keturunan yang soleh solehah, indah dipandang mata, menyejukkan di hati. Tidak mengapa minta banyak, jangan minta sedikit. Kenapa kalau kita minta banyak? Karena belum tentu dikasih banyak. Dan kenapa kita dilarang meminta sedikit? Karena sedangkan banyak belum tentu dikasih, apalagi minta sedikit, sudah membatasi. Dan Rasulullah SAW di dalam hadisnya mengatakan, beliau sangat mencintai umatnya di hari kemudian dalam keadaan umatnya banyak. Oleh karena itu hadisnya benar, fa inni mukathirum bikumul umamu yaumal qiyamah. Aku sangat mencintai datang umatku banyak di hari kemudian. Maka jadilah kalian sebagai keluarga insyaallah sakinah, mawaddah, warahmah, dibangun dengan asas-asas yang terbaik. Dua, pertama ridha, yang kedua ikhlas. Yang ketiga adalah bangunlah bahtera keluarga kalian dengan senantiasa membangun rasa sabar. Dalam kehidupan ini tidak ada orang yang tidak pernah diuji oleh Allah. Dalam kehidupan ini semua orang pernah diuji. Dan yang namanya ujian pasti tidak berkenang. Tetapi sebaik-baik hamba adalah orang-orang yang apabila mendapatkan ujian mampu membangun hidupnya dengan penuh rasa sabar yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sabarlah. Hari ini adalah awal bahtera, bermohon kepada Allah. Dan kemudian yang keempat, sebelum kita masuk kepada tuntunan, yang keempat adalah bangunlah rasa syukur kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang bersyukur. 4 hal kecil ini tetapi besar nilainya apabila kita bangun dengan sebaik-baiknya. Yang pertama kembali adalah ridha, yang kedua adalah ikhlas, yang ketiga adalah sabar, dan yang keempat adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian mohonlah kepada Allah dengan cara-cara yang disyariatkan. Nasiruddin Al-Albani, seorang ulama besar,
menulis sebuah buku Lailatul Zafaf, malam pengantin. Apa yang dianjurkan oleh beliau? Salah satu anjuran beliau dalam Lailatul Zafaf adalah bangunlah pertemuan kalian dengan konteks ibadah kepada Allah. Jangan sampai mendepankan hawa nafsu atau ego dan lain sebagainya. Untuk membangun bagaimana bahtera ini atas bingkai ridha Allah, maka yang pertama kata beliau, senantiasa membaca basmalah. Kenapa basmalah ini penting? Karena kata Rasulullah, kullu amal ibni Adam la yubda bi bismillah fahuwa aqta. Semua pekerjaan anak Adam yang tidak dibangun dan diasaskan dengan basmalah putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sentuhlah istri bismillah. Sama-sama makan bismillah. Sama-sama minum bismillah. Selesai alhamdulillah. Bangun dengan kalimat-kalimat yang indah seperti itu. Lalu yang kedua, bangunlah pertemuan kalian dengan ibadah kepada Allah. Rasulullah mengatakan, idza hamma ahadukum bi amrin falyusalli raka'atainil hajah. Apabila salah seorang di antara kalian menginginkan sesuatu urusan yang hebat dan besar, maka bangunlah urusan itu dengan 2 rakaat salat hajat. Namanya salat keperluan. Maka jangan sampai kita melupakan itu, karena disitulah asas awalnya. Nanti adinda ananda sebentar nanti atau malam nanti atau kapan, bangunlah atau lakukanlah ini ibadah 2 rakaat, namanya sholat hajat. Hajatkan. Lalu kemudian setelah 2 rakaat sholat hajat, sang suami jadi pemimpin sholat, sang istri makmum. Lalu kemudian selesai itu, bacalah bacaan-bacaan pendek. Baca surah Qul Huwallahu Ahad untuk mengisahkan Allah dan memperbaiki tauhid kita. Yang kedua, bacalah Qul A'udzu Birabbil Falaq untuk berlindung kepada Allah dari segala mara bahaya setan subuh. Dan kemudian kita memohon dengan Qul A'udzu Birabbin Nas, memohon kepada Allah dari, yaitu Rabbin Nas, Tuhannya manusia, dari segala hal yang tentunya berbahaya. Dan bacalah selawat kepada Rasulullah. Dan kemudian apabila selesai itu, angkat tangannya sang suami. Sang suami meletakkan tangannya di jidat istrinya, lalu memohon kepada Allah. Kalau tidak bisa dalam konsep bahasa Arab, maka cukup ini Arabnya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi. Aku memohon ya Allah kebaikan dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Kenapa? Karena pada setiap orang ada kebaikannya, tetapi pada setiap orang juga ada keburukannya. Wa a'udzu bika min syarriha, aku memohon kepadamu ya Allah dari keburukannya, dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Ini adalah bagian dari sebuah ikhtiar, karena Allah mengatakan ud'uuni astajib lakum. Berdoalah engkau, aku pasti jawab. Lalu kemudian setelah itu kalian memohon kepada Allah, mohon yang terbaik. Mohon ya Rabb, berikan kepada kami keturunan soleh-soleh. Tadi ada doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Halo. Halo, ya. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan kepada kami keturunan yang soleh. Karena dengan doa itu Ibrahim pun mendapatkan jawaban. Dan kalian insya Allah mudah-mudahan diizinkan oleh Allah mendapatkan keturunan lebih cepat. Kalau hari ini kita berbahagia dengan walimahnya, insya Allah kita akan walimah nikah, kita akan berbahagia dengan akikahnya tahun depan. Amin. Bapak Ibu sekalian berbahagia, belajarlah bersikap bagaimana seperti orang tua yang baik. Kenapa? Karena anak-anak kita akan mengikuti kita.
anak-anak kita akan bercontoh. Dan hadirkanlah hati kita untuk memberikan pembinaan kepada anak-anak kita, karena suatu saat anak-anak kita akan membanggakan kita. Ada satu kisah yang menarik. Tadi subuh saya ungkap di ceramah pendek. Di Palestina ada seorang mahasiswa yang berprestasi. Kebetulan acara penempatan, mau dipasangkan mahkotanya, anaknya terbagus, naik ke panggung. Tak kala naik ke panggung, dia pun ingin membawa mamanya, ibundanya naik ke panggung. Tak kala ibundanya naik ke panggung, lalu diminta oleh panitia agar ibundanya turun dari panggung. Maka anaknya turun dari panggung. Dan ketika dia turun dari panggung, dia keluarkan dulu bajunya. Baju apa namanya kalau mahasiswa mau di wisuda? Ya, toganya dikeluarkan semua. Dia injak-injak toganya. Dia bilang, ini sialan. Lalu kemudian dia pergi jemput mamanya. Lalu dia bilang, mamaku jauh lebih besar nilainya daripada toga ini. Mamaku jauh lebih tinggi nilainya. Dialah orang yang membersamaiku dalam hidupku. Dialah orang yang membesarkan aku. Dialah orang yang mendidik aku. Dialah segala-galanya. Kenapa saya tidak bisa membawa mamaku ke atas panggung? Dia yang terbaik. Sehingga diapresiasi menjadi anak Masya Allah. Subscribe-nya banyak sekali. Ini kenapa? Karena anak-anak yang dididik dengan baik akan paham benar bahwa suatu ketika dia akan banggakan orang tuanya. Hadirkan rasa itu pada Ananda berdua, mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh dan soleh. Amin. Baik. Kemudian berikutnya, ayakuna bainakuma rasulun. Hendaklah di antara kalian ada delegasi. Lalu kemudian sahabat bertanya, wa mal rasul ya Rasulullah? Apa delegasinya? Al-qublat wal mizah, senda gurau dan ciuman mesra. Itu sunnah. Tetapi sebelumnya, bagusnya sunnahnya adalah siapkan manisan. Siapkan manisan, dua-duanya ada sendok di situ, ada manisan di situ. Siapa yang duluan? Istri duluan atau suami yang duluan? Katakan kepadanya, hai istriku, hai suamiku, mari kita awali hidup ini dengan kemanisan. Mudah-mudahan hidup kita ke depan selalu manis. Ya, itu salah satu. Nah, kemudian setelah itu baru kalian sepakat-sepakatlah kira-kira nama panggilannya siapa. Karena ini perlu dirumuskan, dirembukkan di awal. Jangan panggil namanya. Ada orang panggil namanya, oh billah. Banyak sayang, mama, cantik, kanda, apalah ya. Setujui apa yang terbaik. Karena itulah kalimat yang akan membawa kalian senantiasa bahagia. Setiap kali kita bertemu di acara besar, ma, saya, mi, ya, itu buat kesepakatan. Lalu kemudian apabila kalian menghendaki yaitu malam pengantin, jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita harus baca? Yang kita harus baca adalah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitani mimma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau akan rezekikan kepada kami. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan ucapan ini, doa ini, maka insya Allah keturunannya jauh dari gangguan jin, jauh dari gangguan syaitan. Buktikan, hadirkan rasa ikhlas, harapan kepada Allah, dan insya Allah Allah pastikan memberi, karena Allah memohon kita untuk uni astajib lakum. Baik, tentu kita tidak akan sempurna dan tidak akan lebih bagus acara ini kecuali dengan mendoakan keduanya agar kiranya perjalanannya menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Ada doa pendek yang diajarkan oleh Rasulullah. Doa pendek itu saya ucapkan dulu dan saya artikan supaya kita paham dan supaya kita renungkan maknanya. Doanya begini: Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin.
Barakallahu lakum artinya semoga kalian mendapatkan keberkahan dari Allah. Wa baraka alaikuma, dan semoga kalian mendapatkan berkah yang akan diberikan oleh Allah atas kalian. Wa jama'a bainakuma fi khairin, dan semoga Allah mengumpulkan kalian dalam segala keadaan yang terbaik. Aminkan doa ini, saya akan ucapkan 3 kali. Semoga Allah mengabulkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga bermanfaat insyaallah, dan saya tidak mau membuang waktu, sekedar bahwa menyampaikan insyaallah masyarakat Enrikang ini banyak yang umrah bulan September dan Oktober. Saya juga menyampaikan, siapa tahu, karena bulan September ada 98 orang yang mau ikut sama saya. Kebanyakan dari Enrikang, kebanyakan dari sini. Entah siapa di antara Bapak Ibu, silakan, insyaallah kami akan memberikan pelayanan yang terbaik, yang maksimal. Bulan Oktober kami juga punya sekitar 90-an, 22 bus insyaallah. Silakan mendaftar lebih awal ya, insyaallah. Mudah-mudahan ini menjadi info yang baik, dan mudah-mudahan kita mendapatkan perjalanan